Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan latihan soal PSAS semester ganjil kelas 9 mata pelajaran matematika. Nah, sekarang kita akan membahas untuk persiapan ya buat anak-anak nanti mempersiapkan PSAS di minggu depan. Jadi silakan disimak videonya. Kalau misalkan ada yang bingung, bisa langsung ditanyakan di kelas, di sekolahan, atau mungkin di kolom komentar. Seperti itu. Baik, kita akan mulai dari nomor 1. Nomor 1, sebuah lapangan bola voli memiliki panjang 4x ditambah 2 meter dan lebar 3x dikurangi 3 meter. Keliling persegi panjang tersebut 54 cm. Nah, itu ilustrasinya ya untuk lebarnya tadi 3x dikurangi 3 dan juga panjangnya 4x ditambah 2. Yang ditanyakan adalah luas persegi panjang tersebut atau luas lapangan bola voli tersebut adalah. Oke, sekarang hal yang pertama kita lakukan, kita ingat dulu rumus dari keliling persegi panjang itu apa? Keliling persegi panjang. Untuk rumusnya dia 2 kali panjang ditambah 2 dikali lebar. Kita substitusikan ya. Tadi diketahui keliling persegi panjangnya adalah 54 meter. Kita tuliskan di sini 54 meter. Kemudian 2 dikali panjang. Panjangnya di sini 4x ditambah 2 meter. Aku bisa tulis 2 dikali dalam kurung ya. 4x ditambah 2. Kemudian 2 dikali lebar. Lebarnya di sini 3x dikurangi 3. Maka kita tuliskan 2 dalam kurung ya. 3x dikurangi 3. Oke, sekarang bisa kita hitung seperti itu. Nah, kita hitung yang ruas kanan ya. Coba 54 nih kita masih tulisnya saja 54. Ini 4 ya. 2 dikali 4x, ya dikalikan pelangi, 2 kali 4x itu 8x. 2 dikali 2 berarti ditambah 4. Ya, kemudian ditambah 2 dikali 3x, 6x. 2 dikali negatif 3 sama dengan negatif 6. Sekarang kita hitung lagi, kita kelompokkan yang mana yang bisa. Berarti ini 54 sama dengan 8x ditambah 6x. Ya, tambah 4 dikurangi 6. Kita kelompokkan ya. Terus kita bisa jumlahkan 8x ditambah 6x itu sama dengan berapa? 14x. 4 dikurangi 6 berarti negatif 2. Nah, kemudian 14x negatif 2. Negatif 2-nya pindah ruas menjadi positif. Jadi makanya di sini saya tuliskan 54 ditambah 2 sama dengan 14x. Ya, maka 54 tambah 2 berapa? 56 sama dengan 14x. Maka bisa kita simpulkan bahwa nilai x-nya berarti x, 14-nya pindah ruas jadi bagi 56 dibagi 14. Maka x sama dengan 56 bagi 14 berapa? 4. Maka nilai x adalah 4. Sekarang kita cek yang ditanyain tadi apa? Luas persegi panjang. Rumus dari luas persegi panjang itu apa? Sebelah sini ya. Luas persegi panjang, kita kasih garis deh di sini.
Nah, luas persegi panjang. Itu rumusnya panjang dikali lebar. Nah, kita tulis panjangnya tadi berapa di sini? 4x ditambah 2. Tulis 4x ditambah 2 dalam kurung. Terus lebarnya berapa tadi? Ya, ini lebarnya ya. Ini Bapak hapus saja perkaliannya dalam bentuk titik aja biar gampang ya. 4 dikali panjang kali lebar. Nah, dikali dengan lebarnya tadi 3x dikurang 3. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita substitusikan nilai x-nya ya. Tadi diketahui di sini nilai x-nya sama dengan 4. Maka nilai x yang di sini kita adil dengan angka 4. Maka bisa kita tuliskan 4 dalam kurung dikali 4 ditambah 2. Ini masih dalam kurung ya. Kita kalikan dengan 3 x-nya dalam kurung 4 ya. 4 dikurang 3 untuk kurung. Selanjutnya kita hitung. 4 dikali 4 berapa? 16. Maka di sini 16 ditambah 2. Terus 3 dikali 4 berapa? 12 dikurang 3. Maka hasilnya 16 tambah 2, 18 dikali ya 12 kurangi 3, 9. Maka 18 dikali 9 hasilnya adalah 162 meter persegi. Karena mencari luas maka satuannya meter persegi. Ya. Jadi luas lapangan bola voli atau luas persegi panjangnya adalah 162 meter persegi. Maka jawabannya adalah yang D. Oke, mudah ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Keliling suatu kolam ikan yang berbentuk persegi panjang adalah 40 meter. Jika luas kolam tersebut 90 meter persegi dan panjangnya dilambangkan dengan Y, maka bentuk persamaan kuadrat dari masalah di atas dalam variabel Y adalah Di sini ada kolam ikan berbentuk persegi panjang dengan kelilingnya itu 40 meter ya, kelilingnya. Kita ingat lagi, rumus dari keliling tadi apa? Rumus dari keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang rumusnya apa? 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Oke, terus kita masukkan angkanya di sini. Kelilingnya diketahui berapa? 40. Kelilingnya kan 40 meter ya. Sama dengan 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Nah, tadi katanya kalau panjangnya dilambangkan dengan Y. Panjangnya dilambangkan dengan Y. Maka bisa kita tuliskan 40 sama dengan 2. Sama dengannya 2. P-nya diganti dengan Y ya. Ya, ini ya. Karena panjang dilambangkan dengan Y, maka P diganti dengan Y. Ditambah 2 kali lebar. Nah, sampai sini dulu. Kita bergeser ke sebelah sini. Rumus, nah di sini juga diketahui luas kolam tersebut 91 meter persegi. Luas kolam, luas itu rumusnya apa? Luas kolamnya bentuk persegi panjang, maka luasnya adalah panjang dikali lebar. Nah, diketahui luasnya berapa tadi? 91 meter. 91 meter luasnya. Dan panjangnya ya kita ganti dengan Y juga di sini. Panjangnya diganti dengan Y. Maka Y dikali lebar.
Nah, sampai sini sudah. Coba kita balik lagi ke persamaan yang sebelah sini tadi. Persamaan yang keliling. 40 sama dengan 2Y ditambah 2L. Nah, karena kita pengen nilai Y dan L-nya menjadi nilai dari koefisiennya menjadi 1. Maka semuanya kita bagi dengan 2. Nah, 40 bagi 2, 20. Sama dengan 2Y bagi 2, Y. 2 ditambah 2L dibagi 2, sama dengan L. Nah, karena kita yang pengen dicari adalah Y, maka Y-nya kita pindahkan ruas. 20 dikurangi Y sama dengan L. Sama dengan lebarnya. Nah, balik lagi ke persamaan luas. Ya, persamaan luas. 20 dikurangi Y sama dengan L. Maka kita tuliskan L-nya. Maka bisa Bapak kasih pembatas ya di sini ya. 91 dikurangi Y dikali dengan nilai L-nya berapa di sini? Lebarnya ya. Nilai lebarnya 20 dikurang Y. Maka kita kalikan dalam kurung 20 dikurang Y. Kenapa ini tadi Y yang dipindah ruaskan? Karena kan kita pengen mengubah semua persamaan tuh variabelnya dalam bentuk Y. Maka yang masih bentuknya P atau L lebar, kita ubah menjadi Y semua. Nah, ini kan udah Y semua nih. 91 dikurangi Y dikali 20 dikurangi Y. 91 sama dengan Y dikali 20 dikurangi Y. Nah, setelah itu kita hitung. 91 sama dengan dikalikan silang. Y dikali 20 sama dengan 20 Y. Y dikali negatif Y sama dengan negatif Y kuadrat. Nah, bentuknya udah dalam bentuk persamaan kuadrat ini. Kan udah ada kuadratnya nih. Ya, kita pengen dia dalam persamaan kuadrat. Ini udah kuadrat, tapi ada nggak jawabannya? Nggak ada. Kita pengen nilai nolnya di sebelah kanan semua, gitu. Ya, maka tinggal kita pindahkan saja Y-nya ke depan dan 20-nya. Jadi 20Y dikurang Y kuadratnya pindah ke depan. Maka yang pertama Y kuadrat, karena negatif pindah ruas menjadi positif. Y kuadrat. Y kuadrat 20Y karena positif pindah ruas jadi negatif. Negatif 20Y 91-nya ditambah 91 sama dengan 0. Ya. Jadi semuanya pindah ke ruas kanan gitu. 91 kan nggak pindah jadi tetap positif. Maka persamaan kuadratnya dalam variabel Y adalah Y kuadrat dikurangi 20Y ditambah 91 sama dengan 0. Maka jawabannya yang mana? Yang C. Ya. Jadi langkah pertama tadi tentuin dulu rumus dari keliling itu apa, substitusikan. Terus diganti P-nya dengan Y karena panjangnya dilambangkan dengan Y, maka P diganti dengan Y. Terus sama-sama kita bagi 2 ya supaya Y dan L-nya lebar itu koefisiennya 1 gitu. Terus Y-nya pindah ruas untuk bisa menjadi lebarnya gitu. Paham ya? Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 3. Soal nomor 3. Soal nomor 3, akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0 dengan melengkapi kuadrat sempurna adalah. Nah, ada yang masih ingat dengan cara mengerjakan persamaan kuadrat dengan metode kuadrat sempurna. Nah, coba kita lihat kerjakan di sini ya. Sampai dengan langkah yang ditentukan saja. Kita coba tulis persamaannya dulu. Ya, di sini saja. X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Langkah pertama dalam melengkapkan kuadrat sempurna, ya, si konstanta atau yang C pindah ruas. Maka bisa kita tuliskan X kuadrat ditambah 6X sama dengan negatif 8.
Nah, ada yang masih ingat dengan rumus dari kuadrat sempurna? Ya, kita pengen ubah rumusnya kan menjadi suatu rumusnya kan gini. P, bukan P, maaf. Rumusnya adalah X ditambah P dikuadratkan sama dengan Q. Yang mana ini kalau dijabarkan adalah X kuadrat ditambah 2P ditambah P kuadrat sama dengan Q ditambah P kuadrat. Nah, kita pengen ubah nih dari yang awalnya seperti ini menjadi bentuknya seperti ini. Gimana caranya? Maka kita pengen ubah ke yang ini dulu. Kita pengen ke sini dulu. Maka bisa kita tuliskan X kuadrat ditambah 2. 6 bagi 2, 3. 6X bagi 2 maksudnya 3X. Ya, sama dengan negatif 8. Nah, sudah sampai seperti ini, nilai P-nya berarti berapa ini? Ya. Kalau kita lihat di sini ya, nilai P-nya itu 3 ya. Nilai P-nya itu, ini kan nilai P berarti. Ini kan nilai Q-nya berarti kan. Nilai P-nya 3. Maka, bisa kita tulis rumus berikutnya adalah X kuadrat ditambah 2 kali 3X ditambah 3 kuadrat. Sama dengan negatif 8. Sama-sama ruas kanan juga ditambah dengan 3 pangkat 2. Nah, sudah sesuai kan rumusnya? Sudah sama ya? Ya, ini dengan ini ya. Sudah sama ya bentuknya. Nah, dari sini kita pengen ubahnya ke bentuk seperti ini. Ya, kita ubah. Maka, X ditambah P-nya berapa tadi? 3. Ya, 3 kuadrat sama dengan negatif 8 ditambah 3 pangkat 2, 9. Maka bisa kita tuliskan X ditambah 3 kuadrat sama dengan negatif 8 tambah 9, 1. Adakah jawabannya? X plus 3 dikuadratkan sama dengan 1. Maka jawabannya yang D. Ya. Kuncinya kuadrat sempurna, ingat ya. Rumus ini, persamaan ini ya. Yang X bertambah P dikuadratkan sama dengan Q. Gitu. Paham ya sampai sini ya? Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 masuk ke materi kesebangunan. Coba kita lihat dulu. Terdapat 6 gedung yang berada di setiap titik pada denah tersebut. Nah, jadi ada 6 gedung ya. Di sini ada gedung A ini. Gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, gedung E, dan gedung F. 6 gedung dengan denah seperti pada gambar. Jarak dari gedung A ke gedung B adalah 4 meter. A ke B berarti ini 4 meter. Terus jarak dari gedung B dan C adalah 6 meter. B dan C di 6 meter. Jarak gedung B ke E adalah 11 meter. B ke E berarti yang ini. 11 meter. Ya. Dan jarak gedung C dan D adalah 8 meter. C dan D yang atas ya, berarti ini 8 meter. Jika CD, BE, dan AF itu sejajar, jika CD sejajar BE, sejajar AF, ya, CD sejajar dengan BE, sejajar dengan AF, ya, sejajar mereka, maka berapakah jarak gedung A ke F? Berarti ditanyakan yang di bawah ini ya. Ini jaraknya berapa, kan gitu. A ke F. Nah, kalau ketemu soal seperti ini ya, ini kan tadi CD, BE, sama AF itu sejajar. Sekarang kalau misalkan Bapak tarik garis lurus dari D, lurus nggak sih ini? Ke G, sejajar dengan CA ya. Jadi di sini D ke G sejajar dengan CA. Ya, sejajar.
Karena sejajar artinya di sini misalkan H ya. Ya. Berarti di sini DH sejajar dengan CB, artinya dia sama-sama 6 panjangnya. Terus di sini HG sama dengan BA, maka dia juga panjangnya 4, sama gitu. Nah, terus karena ditarik garis lurus ya, CD, BE sama AE, kan ini sudutnya berarti sama ya. Karena ini sehadap sama ya. Ini juga sehadap sama. Maka panjang ini CD, BH sama AG itu sama panjangnya ya. Panjangnya sama. Berarti BH 8, AG 8. Nah, tadi panjang BE berapa? Kan diketahui BE tadi panjangnya 11. BE tadi kan panjangnya 11. 11 nih. Nah, berarti panjang HE adalah 11. Maka HE yang ini ya sama dengan 11 dikurangi dengan 8. Sama dengan berapa? 3. Maka ini panjangnya 3. 8 dan 3, 11 gitu. Nah, terus panjang GF berapa? Yang ini kita cari. Lambangkan dengan X. Nah, sekarang coba kita lihat fokus ke bentuk segitiga di kanan. Di sini ada berapa segitiga? Ada 2. Yang pertama ada segitiga apa? Segitiga D, E, H. Mereka sebangun dengan segitiga apa? D, F, G. Nah, karena ada segitiga, maka bisa kita cari menggunakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Nah, cek dulu mana sisi yang bersesuaiannya. Misalkan di sini DH bersesuaian dengan DG. Sama dengan, terus HE. HE bersesuaian dengan GF. Maka pasti DE bersesuaian dengan DF. Nah, sudah tahu nih panjang sisi bersesuaian. Kita substitusikan angkanya. DH berapa tadi panjangnya? 6 per DG. D sampai G ya. Bukan HG tapi DG. Berarti dari D sampai G adalah ada 6, ada 4. 6 tambah 4 sama dengan 10. Terus HE berapa tadi? 3. Per GF adalah X. GF adalah X. Sama. Nah, karena kita pengen nyari nilai X, yang DE sama DF nggak perlu didefinisikan ya. Cukup ini saja. Selanjutnya apa? Kita kalikan silang. Nah, berarti di sini berapa? 6X sama dengan 10 kali 3. 6X sama dengan 30. Maka X sama dengan berapa? 30 dibagi 6. X sama dengan 5. Nah, kita udah tahu nih nilai X-nya, berarti ini sama dengan 5. Yang ditanyakan tadi apa? Jarak dari gedung A ke F. Dari A ke F. Kita udah tahu tadi ini panjangnya 8, 8, 8 ya. A sampai G 8. Ya. Berarti panjang AF ya, berarti panjang AG ditambah panjang GF. AG berapa? 8. Tambah GF-nya berapa? 5. Maka 8 tambah 5 sama dengan 13 meter. Maka panjang jarak dari gedung A sampai F adalah 13 meter. Jawabannya yang A. Seperti itu. Paham ya? Kalau ketemu soal seperti ini, coba sederhanakan dalam bentuk segitiga supaya lebih mudah. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, ini soalnya lumayan gampang ya ini ya. Coba kita lihat. Oke, soal nomor 5, penyederhanaan dari bentuk akar 32 ya.
akar 32. Akar 32 tuh bisa berapa kali berapa sih? Yang salah satunya bisa dalam bentuk kuadrat ya. Yaitu ada 16 dikali 2. Akar 16 berapa? 4. Akar 2? Ya akar 2. Maka jawabannya adalah 4 akar 2. Yang B. Mudah ya ini ya. Kalau misal udah ini aja. Ya, udah 16 kali 2. Ini kalau dijabarkan gini ya, jadi bisa dijabarkan sama dengan akar 16 dikali dengan akar 2. Nah, akar 16 itu berapa? Kan 4. Dikali akar 2 berapa? Nggak ada. Ya udah kita tulis akar 2 aja. Maka 4 kali akar 2. Ya, 4 akar 2. Kayak gitu, sama. Paham ya? Kita lanjut soal nomor 6. Hasil operasi dari 2 akar 27 dikurangi 3 akar 12 ditambah 5 akar 3. Nah, coba kita cek satu-satu ya. Pertama 2 akar 27 dulu. Akar 27 kalau disederhanakan bisa jadi berapa aja? Ya. Coba kita bagi 3 ya. Jadi 2 dikali 2 akar 9 dikali 3. 9 kali 3 berapa? 27. Kita sederhanakan lagi. 2 dikali akar 9 berapa? 3. Kali akar 3. Maka 2 kali 3, 6 akar 3. Nah, 2 akar 27 itu sama dengan 6 akar 3. Selanjutnya di sini ada 3 akar 12. 3 dikali akar 12 itu berapa kali berapa? Bisa 4 kali 3. Sama dengan 3 dikali akar 4 berapa? 2. Dikali akar 3. 3 kali 2, 6. Akar 3-nya akar 3. Berarti 3 akar 12 itu sama dengan 6 akar 3. Yang terakhir ada 5 akar 3. Oke, akar 3 apakah masih bisa disederhanakan? Nggak bisa kan, udah paling kecil kan, berarti emang ini udah ya. Langsung di sini berarti 5 akar 3. Kita masukkan ke persamaan tadi. Tadi katanya 2 akar 7. Tulis di sini. 2 akar 27 dikurangi 3 akar 12 ditambah 5 akar 3. 2 akar 27 jadi hasilnya berapa? 6 akar 3. Dikurangin 3 akar 12 jadinya tadi berapa? 6 akar 3. Ditambah 5 akar 3, ya 5 akar 3. 6 akar 3 dikurangi 6 akar 3, 0. Ditambah 5 akar 3. Maka jawabannya adalah 5 akar 3. Jawabannya yang D. Oke. Mudah ya. Kita lanjutkan soal nomor 7. Persamaan kuadrat dari x kuadrat ditambah 4x dikurangi 12 sama dengan 0 mempunyai akar-akar m dan n. Hasil penjumlahan dari m dan n adalah. Nah, berarti kita pengen cari akar-akar dari persamaan tersebut. Kita bisa jabarkan dulu nih nilai dari A, C, B-nya. A-nya berapa? A itu apa? Koefisien dari X kuadrat itu 1. C, konstanta, negatif 12. Sedangkan B, koefisien dari X. Maka nilainya 4. Terus selanjutnya, kita kalikan 1 dikali negatif 12 sama dengan negatif 12. Nah, berapakah yang kalau dikali hasilnya negatif 12? Kalau dijumlahkan hasilnya 4. Yaitu ada 6 dan 2. Nah, karena perkaliannya hasilnya negatif, maka yang bentuk salah satunya harus negatif tandanya. Maka tandanya yang 2. Karena 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Nah, terus di sini ada x kuadrat. Kalau kita jabarkan menjadi x dikali x.
Nah, sudah dapat nilai-nilainya, maka kita langsung masukkan ke persamaannya. X-nya di sini X, di sini X. 6-nya pindah ke sini, maka jadi plus 6. Negatif 2 pindah ke sini, maka negatif 2. Maka bentuk persamaannya X tambah 6 dikali X dikurangi 2 sama dengan 0. Ini penjabarannya. Penjabarannya. Nah, kita pengen cari akar-akarnya nih. Karena pengen cari akar-akarnya, maka kita langsung bisa tulis persamaannya menjadi X ditambah 6 sama dengan 0. Atau X dikurangi 2 sama dengan 0. X ditambah 6 sama dengan 0. Maka X, 6-nya pindah ruas jadi negatif 6. X dikurangi 2 sama dengan 0. Maka X negatif 2 pindah ruas jadi 2. Maka akar-akarnya adalah negatif 6 dan 2. Tapi di sini katanya akar-akarnya bentuknya dalam M dan N. Ya udah, berarti ada 2 kan? Maka yang M bisa kita tulis yang ini. M sama dengan negatif 6 dan N sama dengan 2. Terus yang ditanyakan apa sih? Hasil penjumlahan dari M dan N. Penjumlahan. Karena penjumlahan, maka bisa kita tulis penjumlahan dari M ditambah N. M tadi nilainya berapa? Negatif 6. Sedangkan N nilainya adalah 2, maka ditambah dengan 2. Negatif 6 ditambah 2 berapa? Negatif 4. Ya, maka hasil penjumlahan M dan N adalah negatif 4. Maka jawabannya yang B. Oke, mudah ya ini mah ya. Kita lanjut ke nomor 8. Oke, kita coba lihat nomor 8. Perhatikan grafik berikut ini. Nah, di sini ada grafik Y sama dengan setengah X kuadrat. Jika diketahui domainnya adalah negatif 2, negatif 2 kurang dari X kurang dari 4. Maaf, jika diketahui domainnya negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4, maka nilai range-nya adalah. Cara mencari range gimana kemarin? Ya, di sini ada bentuk fungsi kuadratnya apa tadi? Y sama dengan 1/2X kuadrat. Maka kita substitusi nilai ujung-ujungnya aja. Nih, misalkan nilai X-nya sama dengan negatif 2. Ya, maka nilai Y-nya adalah Y sama dengan 1/2. X-nya kita tarik negatif 2 menjadi seperti ini. Ya, jadi 1/2 dikali dengan negatif 2 dikuadratkan sama dengan 4. Kita coret, ini 2, ini 1. Maka hasilnya adalah 2. Terus, ketika X-nya ujung lagi, ujung kanannya adalah 4. X-nya sama dengan 4. Maka Y sama dengan 1/2 dikali 4 kuadrat. Maka 1/2 dikali dengan 4 pangkat 2 adalah 16. Coret bagi 2, ini 1, ini 8. Hasilnya adalah 8. Nah, maka nilai dari range-nya adalah 2 dan 8. Tapi ingat, di salah satu tanda ada yang tandanya negatif di sini. Dan tanda negatifnya adalah ujung kiri. Artinya, dia range-nya berarti mulai dari 0. Mulai dari 0. Atau enggak kita coba lihat grafiknya aja. Ketika X-nya negatif 2, maka X-nya ini ya, negatif 2. Nilai Y-nya berapa? Nilai Y-nya 2 katanya. Oh, berarti di sini. Ya ini ya. Ketika negatif 2, maka nilai Y-nya 2. Berarti di sini titiknya. Terus ketika X-nya 4, oh ini. Y-nya berapa tadi? Y-nya 8. 4 sampai 8. Oh, berarti sini berarti. Tarik ke atas. Nggak lurus, bentar. Biar lurus. Oh, sampai sini kanan ini 8. Nah, maka range-nya adalah yang ini.
Maaf ya. Maka range-nya adalah yang ini. Ya. Artinya dia, garis ini berarti juga melewati angka 0 sampai di angka 8. Jadi range-nya bukan dari 2 sampai 8, tapi dari 0 sampai 8. Maka range-nya adalah 0 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 8. Ya. Apalagi di sini tandanya salah satunya negatif ya. Salah satunya ada negatif, maka dimulai dari 0. Nah, kenapa range-nya Y? Ya, karena Y itu sama dengan range, sedangkan X itu apa namanya? Domain. Maka jawabannya adalah yang 0 kurang dari sama dengan Y, kurang dari sama dengan 8. Jadi jawabannya yang A. Gitu. Oke, paham ya? Sampai sini. Kita lanjut ke soal nomor 9. Oke, perhatikan grafik Y sama dengan setengah negatif setengah X kuadrat. Nah, karena di sini Y-nya setengah, negatif setengah ya, artinya A-nya dia negatif. A-nya negatif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Kita lihat, maka pernyataan yang tepat menyatakan tentang laju perubahan dari grafik. Ada yang masih ingat dengan laju perubahan? Coba kita lihat yang pertama. Laju yang A dulu kita lihat. Laju perubahan dari 2 ke 4 adalah 2. Nah, laju perubahan itu apa sih? Simbolnya berarti yang X ya. Laju perubahan dari 2 ke 4. Nah, berarti dari sini, dari 2 ini ke 4. Nah, dari 2 ke 4. Coba kita lihat. Dari grafik, coba kalau 2, dia berhentinya di mana? Di sini. Nah, berarti ini turun 2 ya. Turun 2. Terus 4. Bukan turun 2, bentar, salah. Terus 4 di mana? Oh, di sini. Tepatnya di 8. Tepatnya di negatif 2. Nah, maka perubahan atau laju perubahannya adalah laju perubahan Y per X. Y-nya ini berapa dari sini? Kan dari sini nih, berarti di kotak. Aduh, ya Allah. Berarti kan di kotak ini. Laju perubahannya ya. Nah, ini. Dia dari atas ke bawah, berarti kan dari 2 ke 4. Turun berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turun 6, maka negatif 6. Sedangkan ini, ya karena turun, dia bentuknya negatif. Nah, sedangkan dari sini, X-nya, ya, pindah ke kanan, dia positif. 1, 2, maka 2. Y-nya negatif 6, dan X-nya 2. Maka hasilnya, negatif 6 bagi 2, negatif 3. Jadi laju perubahan dari 2 ke 4 adalah negatif 3. Apakah benar? Maka pernyataan A salah. Ini salah ya, bukan ya. Laju pernyataan kedua dari 0 ke 2 adalah 1. Laju perubahan dari 0 sampai 2. Berarti dari 0 sini sampai sini. 0 sampai 2 berarti di sini kan. Berarti antara kotak ini ya. Gitulah. Kan yang ditanya dari sini ke sini nih. Maka laju perubahannya adalah Y per X. Y-nya turun berapa dia? Karena turun negatif berarti kan. 1, 2, turun 2, negatif 2. Per X-nya dari 0 sampai 2 pindah berapa? 2. Ini ya, tadi negatif 2. Maka 0 sampai 2 dia X-nya. Ada 2 kotak. Negatif 2 bagi 2, negatif 1. Maka pernyataan yang B juga salah. Lanjut pernyataan yang C. Laju perubahan dari negatif 2 ke 0 adalah 1 katanya, dari 2 ke 0.
Berarti dari sini negatif 2 ke, dari negatif 2 ke 0. Negatif 2 tepatnya di mana? Oh, di sini. Sampai 0 berarti antara kotak ini aja. Kotak ini ya, yang ini. Berarti laju perubahannya sama dengan Y per X. Y-nya karena ini grafiknya naik, ya, grafiknya naik, maka yang dihitung dari sini, dari bawah sini, naik ke atas. Karena Y-nya naik, ya, maka dia positif. Naik berapa kotak? 2. Y-nya 2. Per X-nya, ya, ini karena ke arah kanan, naik ke kanan gitu ya. Jadi dari negatif 2 ke 0, dia berapa kotak? 2 kotak. Maka 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Maka laju perubahan yang C benar. Maka jawabannya yang C. Yang D sudah pasti salah. Begitu ya laju perubahan ya. Nah, nanti kalian bisa langsung lihat dari grafiknya, tidak perlu masukin ke rumusnya lagi gitu. Jadi dari grafik aja sudah bisa kalian lihat perubahan dari laju perubahan itu berapa, bisa kalian lihat dari grafik seperti itu. Dari dihitung juga bisa, cuman lebih panjang. Kalau dari grafik kita tinggal lihat, oh kotaknya sebelah mana, kotaknya sebelah mana gitu. Mudah ya. Sekarang kita lanjut nomor 10. Diketahui 4 buah fungsi. Nah, gambar manakah yang menunjukkan ketiga fungsi dari keempat fungsi kuadrat di atas? Coba kita lihat ciri-ciri dari fungsi kuadrat, diingat-ingat lagi. Untuk pernyataan fungsi A dan B, ya, fungsi A dan B, dia A-nya apa? Bernilai positif atau A-nya lebih dari 0. Sedangkan fungsi C dan D, dia A-nya kurang dari 0. Kalau A-nya lebih dari 0, artinya apa? Grafiknya atau kurvanya bentuk apa? Kurva terbuka ke atas. Kurva terbuka ke atas. Begitu sebaliknya, kalau A-nya kurang dari 0 atau negatif, maka dia kurva terbuka ke bawah. Seperti itu. Nah, sekarang kita analisis mana sih bentuk kurva yang sesuai gitu. Nah, terus sudah sesuai ya semua ya, yang AB semuanya di atas ya. A, B, C, D semuanya di atas. Tinggal sekarang kita cari nih. Yang warna apa sih dari nilai A, fungsi A, fungsi B, C, D gitu. Nah, coba sekarang kita ingat lagi. Kalau kurva terbuka ke atas, ya sudah sini deh. Kurva terbuka ke atas, kalau terbuka ke atas ya kurvanya ya. Ada masih ingat? Semakin besar nilai A, maka kurva semakin apa? Semakin sempit. Nah, semakin besar nilai A, maka kurva semakin sempit. Kita coba lihat dulu yang A. Di sini ada yang A adalah 2x kuadrat, yang B adalah x kuadrat. Artinya A-nya lebih besar yang A. Dari A-nya lebih besar yang pernyataan yang 2x kuadrat. Maka berarti 2x kuadrat dan x kuadrat. Maka nilai A, ya, kurva yang A, nilainya dia lebih besar. Artinya berarti yang A kurvanya lebih kecil. Jadi cari dari pernyataan A, B, C yang A-nya kurvanya kecil yang mana? Yang A kan 2x kuadrat, berarti A-nya harusnya kurvanya yang kecil. Berarti yang antara ini ya, antara yang B dan D. Nah, kenapa B dan A dan C salah? Ya udah pasti salah ini. Kenapa? Karena
B-nya di sini coba lihat ini B kan harusnya lebih besar dibanding A bentuk kurvanya. Ya, karena kan tadi semakin besar nilai A, maka kurva semakin sempit. Nah, ini kan yang A nilainya ini 2, di sini 1. Berarti harusnya yang A lebih kecil, ya. Ini harusnya lebih kecil. Berarti udah pasti salah pernyataan A dan C-nya. A dan C sudah pasti salah. Kita fokus ke yang B dan D. Coba sekarang kita lihat kurva yang bagian bawahnya. Coba, kalau terbuka ke bawah, nah, maka semakin besar nilai A, maka ya sebaliknya sama yang ke atas, kurva semakin lebar. Coba kita lihat yang pernyataan C dan D. Di sini C-nya negatif 2, sedangkan D-nya adalah negatif 1. Negatif 2 sama negatif 1 besaran mana? Negatif 2 sama negatif 1. Besaran negatif 1, ya. Karena kan semakin ke kanan semakin besar. Coba kita lihat. Berarti yang negatif 1 dia akan lebih besar kurvanya. Negatif 1 kan berarti yang D ya. Ini yang C. Yang D kurvanya ya, kurvanya akan lebih besar dibanding yang C. Coba kita lihat, manakah kurva yang lebih besar, C atau D? Nah, coba kita lihat. Di sini ya, kurva C lebih besar dibanding yang D. Nah, sedangkan yang ini kurva D lebih besar dibanding yang C. Kan kita pengennya yang D lebih besar. Maka pernyataan yang benar adalah yang B. Ya, karena C-nya lebih besar. Maaf. Maka yang D jawabannya terbalik ya, terbalik. Karena D-nya kita pengen yang lebih besar bentuk kurvanya. Nah, ini kurva D kan lebih besar dibanding C. Nah, maka pernyataan yang D lah yang benar, yang B salah. Oke, itu paham ya? Diingat-ingat lagi ini definisi-definisinya ya. Jadi biar tahu, biar ingat. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, itu untuk pembahasan ya PSAS dari nomor 1 sampai 10. Silakan kalau ada yang tidak paham atau kurang jelas ditanyakan di sekolah atau mungkin bisa di kolom komentar seperti itu. Atau bisa ditanyakan di grup WhatsApp seperti itu. Oke, mungkin cukup untuk nomor 1 sampai 10. Nanti akan dilanjutkan dari nomor 11 sampai 20. Terima kasih.